Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hubungan antar himpunan. Nah, dalam materi ini nanti ada dua pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada himpunan semesta dan yang kedua nanti ada himpunan bagian. Nah, langsung saja kita ke yang pertama, ada himpunan semesta. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu himpunan semesta ya. Himpunan semesta itu merupakan himpunan yang memuat semua anggota ya, semua anggota atau objek yang dibicarakan ya. Jadi himpunan semesta itu merupakan semua anggotanya itu, tidak hanya yang disebutkan di dalam contohnya misalkan itu ya. Terus contoh langsung kita ke contohnya. Misalkan ada soal seperti ini. Tentukan himpunan semesta dari himpunan M ya. Himpunan semesta dari himpunan M anggotanya 2, 4, 6, 8 dan 10. Nah, kita jawabnya ya. Himpunan semesta tadi merupakan semua anggota ya. Berarti kira-kira yang angka-angka ini ada di dalam itu, ada di dalam himpunan semesta itu, kira-kira semestanya apa gitu ya. Ada beberapa kemungkinan ya dari soal ini, dari M 2, 4, 6, 8 dan 10. Kemungkinan yang pertama bisa jadi himpunan semestanya adalah bilangan asli. Kenapa bisa jadi ya? Karena bukan bisa jadi, boleh bilangan asli, bukan bisa jadi ya. Jadi karena bilangan asli itu kan dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, 2, 4, 6, 8 dan 10 itu ada di dalam bilangan asli. Jadi semestanya boleh bilangan asli. Yang kedua, selain bilangan asli ada bilangan bulat. Nah, bilangan bulat anggotanya kan banyak sekali ya. Boleh negatif, 0 ataupun bilangan positif ya. Nah, ini kan ada di dalamnya juga. Jadi, boleh bilangan semestanya adalah bilangan bulat. Selain itu, boleh juga dengan bilangan cacah. Bilangan cacah apa? Kalau tadi bilangan asli dimulai dari angka 1, kalau cacah itu dimulai dari angka 0 ya. Jadi 0 ke bilangan bulat positif. Jadi anggotanya ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini ada di dalam bilangan cacah. Makanya himpunan semestanya boleh bilangan cacah. Selain ini ada lagi, yaitu bilangan genap. Jadi tidak hanya satu, himpunan semesta dari soal ini tidak hanya satu, tidak hanya bilangan genap. Kalian pasti langsung menjawab 2, 4, 6, 8, 10. Kalian pasti pikirannya langsung bilangan genap. Sebenarnya ada banyak kemungkinan gitu ya. Kalau bilangan genap kan jelas ya, kalian sudah paham, ini sudah pernah dipelajari di bangku sekolah dasar. Gitu ya. Paham dengan himpunan semesta? Selanjutnya kita pelajari ke materi berikutnya. Selanjutnya yang kedua ada himpunan bagian. Nah, himpunan bagian di sini pengertiannya adalah yang pertama, himpunan A merupakan himpunan bagian B apabila anggota A juga menjadi anggota B. Nah, simbol dari himpunan bagian ini seperti ini ya. Nah, ini membacanya adalah A subset B, subset B. Nah, ingat simbolnya seperti ini ya, ini bukan huruf C, tapi seperti ini. Nah, bukan C. Ini artinya adalah bagian ya. Kemudian pengertian yang kedua adalah himpunan A bukan ya, bukan merupakan himpunan bagian B apabila terdapat anggota A yang bukan ya, yang bukan anggota B. Penulisannya seperti tadi ya, anggota. Nah, ini anggota A ini anggota bagian tapi dicoret ya. Nah, ini artinya bukan anggota dari B ya. Himpunan A bukan anggota dari himpunan B. Oke, contohnya misalkan ada soal seperti ini. Himpunan A anggotanya ada 1, 3, 5, 7. Kemudian himpunan B merupakan bilangan ganjil kurang dari 10. Dan himpunan C anggotanya 2, 3, 5, 7. Nah, jika kalian diminta untuk menghubungkan antara himpunan A
himpunan B, kira-kira hubungannya apa? Ya, apakah A ini ya bagian dari B? Ya, berarti kita bisa tuliskan A ini merupakan himpunan bagian dari himpunan B ya. Karena ini 1, 3, 5, 7 itu bukan bilangan ganjil ya. Nah, anggota dari B ini apa? Anggota dari B ini kan 1, 3, 5, 7, berapa? 9 ya, karena kurang dari 10 berarti sampai itu ya. Nah, ini ada semua ya di dalam yang bilangan yang himpunan B. Jadi A merupakan bagian dari B. Nah, kemudian dengan yang C, apakah A ini anggota bagian dari C? Tidak ya, karena di sini ada angka 2. Berarti hubungannya di sini A bukan anggota dari C. Nah, kemudian kalau B dengan C bisa tidak? Tidak juga ya. B bukan anggota himpunan bagian dari C ya. Atau sebaliknya, C juga bukan himpunan bagian dari A dan C juga bukan himpunan bagian dari B. Oke, kalian paham ya? Harus semuanya ada di dalam situ ya, kayak yang contoh ini A dan B. Nah, selanjutnya kesimpulannya dari ini semua, jika suatu himpunan memiliki N anggota, nah menentukan N anggota itu yang mana? Contohnya himpunan A ini. Himpunan A ini punya berapa anggota? Kamu harus tahu N-nya berapa. Nah, N itu ini ya, anggotanya ini 1, 3, 5, 7. Berarti himpunan A ini N-nya ada 1, 2, 3, 4. N-nya berjumlah 4. Maka banyaknya semua himpunan bagian tersebut dapat dirumuskan dengan 2 pangkat N. Berarti banyaknya semua himpunan bagian dari A ini nanti adalah contohnya di sini ya, A 1, 3, 5, 7. Ini kurung kurawal. Berarti banyaknya semua anggota himpunan nanti ada 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 2 pangkat 4 ada 16. Jadi seperti itu ya. Contoh berikutnya adalah misalkan ada soal seperti ini, diketahui K 1, 2, 3. Pertanyaannya adalah tentukan semua himpunan bagian dari K ya. Kalian menjawabnya seperti ini ya, jawab. Berarti kalian bisa menggunakan cara yang biasa-biasa saja ya. Mohon maaf, ini biasa saja ya. Yang pertama kita cari per anggota ya. Di sini N-nya ada berapa? 3. Berarti nanti kamu cari sampai 3 anggota. Yang pertama kalau 0 anggota ya, kemarin sudah belajar tentang himpunan kosong ya, boleh. Berarti 0 anggota disimbolkan dengan seperti ini. Ini merupakan bagian dari K. Ini merupakan himpunan bagian dari K juga ya. Kemudian yang kedua ada 1 anggota ya. Himpunannya ada 1, 2, 3, 1 ya. 2 anggota kalian tuliskan yang anggotanya ada 2 ya. 1, 2, tidak boleh 2, 1 itu tidak boleh ya. Harus berurutan ya. 1, 2, 1, 3, 2, 3. Kalau di sini dituliskan lagi 3, 1 boleh tidak? Tidak ya, harus berbeda angkanya. Kemudian yang 3 anggota jelas 1, 2, ini 3 ya. 1, 2, 3. Jadi kalau secara manual ini selanjutnya kalau untuk menjawab pertanyaan ini kita hitung satu-satu ada berapa himpunan bagian. Nah, ini kan 1 ya. Ini 1. Yang ini 1, 2, 3. Berarti ini 3. Yang ini 1, 2, 3, 3. Yang ini 1. Selanjutnya kita jumlah. 1 tambah 3, 4 tambah 3, 7 tambah 1, 8. Jawabannya adalah 8. Nah, ini secara manual. Nah, sekarang kalau pakai rumus yang tadi yang sudah saya berikan ya, yang apa? Rumusnya adalah 2 pangkat N. Kita langsung masukkan saja. N-nya adalah 1, 2, 3. 3 anggota. Maka langsung saja 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 8. Ya. Kalau pertanyaannya hanya untuk menentukan semua himpunan bagian, kamu boleh langsung mengerjakannya dengan cara ini ya. Ini akan lebih cepat. Tapi kalau kamu diminta untuk menyebutkan
dijelaskan satu-satu ya seperti ini secara biasa-biasa saja ya. Mungkin pada pertemuan kali ini hanya ini materi yang saya berikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.